Indonesia, sebuah negara unik dari segi budaya dan geografi. Melihat hidupku bebas selalu kawan. Negara kepulauan dengan lebih dari 17.000 pulau. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Kekayaan ini melahirkan berbagai budaya, masing-masing dengan bahasa, tradisi, dan kepercayaan mereka sendiri. Rambutku hutannya lebat seperti rambutku. Sebuah hamparan tanah air yang luas dan megah. Hatiku gunungnya tinggi seperti hatiku. Ku harap kau tidak akan Dengan gunung berapi dan pemandangan alam yang memukau. Hidupku bebas selalu kawanku, tiada yang mampu. Di Nusantara yang indah Gunung Krakatau secara historis adalah salah satu gunung berapi yang paling tanah ditakuti. bermata tak kenal kecewa. Jika tulis tiba, lautnya luas seperti jiwa. Bromo Lautnya yang luas selalu seperti terjaga. jiwaku. Alamnya ramah seperti senyumku. Alamnya ramah seperti senyumku. Dalam dokumenter ini, kami akan menampilkan esensi Indonesia, Melihat gunung berapinya, budaya, penduduk, hidupku dan bebas kehidupan selalu liar yang kawanku. menakjubkan di Tiada pulau-pulaunya. yang mampu. Di Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Tanah bermata tak kenal kecewa. Jika tulis jiwa, tanahnya subur seperti tubuh. Indonesia terletak antara benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Unggasnya bebas seperti hidupku. Ku harap kau tidak Pulau akan utamanya meliputi Sumatera, melihat Jawa, hidupku. bagian selatan dari Borneo atau Hidupku bebas Kalimantan, selalu Sulawesi, kawanku. Tiada bagian yang barat dari Papua, mampu. dan Kepulauan Di Maluku. Nusantara yang indah rumahku, kamu harus tahu. Di Sumatera, salah satu pulau terbesar negara ini, misteri dan keajaiban alam berlimpah. Setiap pagi berseri-seri Nusantara, sepanjang siang bergembira Nusantara. Banyak daerah yang belum terjamah dan jarang dikunjungi oleh turis. Semua bernyanyi riang bersaut-sautan. Menawarkan keanekaragaman ekologi yang tinggi. Betapa indah Nusantara, betapa sayang Nusantara. Dari hutan bakau di pesisir hingga hutan tropis lebat di pegunungannya. Betapa subur Nusantara, jika peristiwa. Banyak hewan unik dan menarik hidup di Taman Nasional di pulau ini. Setiap pagi berseri-seri Ratusan spesies burung dan mamalia, sepanjang siang bergembira. beberapa di antaranya termasuk yang paling langka di dunia. Bulan bersinar cerah, semua bernyanyi riang bersaut-sautan. Taman Nasional Gunung Leuser di utara Pulau Sumatera adalah salah satu tempat perlindungan terakhir untuk orang hutan Sumatera. Primata ini termasuk yang paling cerdas di kerajaan hewan.
punah. Orang utan jantan hidup sendiri. Mereka aktif mempertahankan wilayah mereka. Orang utan jantan lebih besar daripada betina, dengan pipi berdaging dan tenggorokan yang membengkak. Orang utan betina biasanya melahirkan satu anak. Anak-anak itu bergantung pada ibu mereka selama sekitar 8 tahun. Salah satu periode asuh terpanjang di antara semua hewan. Setelah melahirkan, betina menjadi ibu yang sangat bertanggung jawab. Anak-anak belajar dengan mengamati dan meniru ibu mereka. Termasuk keterampilan dalam mencari makan, menggunakan alat, dan membuat sarang diteruskan dengan cara ini. Bagian sungai ada subspesies gajah Asia, yaitu gajah Sumatera. Bayangan kepunahan mengancam spesies ini. Namun upaya konservasi bertujuan untuk membalikkan nasib mereka. Kulit mereka berwarna abu-abu, meskipun bisa memiliki bercak merah muda. Seperti spesies gajah lainnya, gajah Sumatera adalah makhluk sosial yang hidup dalam kelompok matriarkal. Mereka berkelana jarak jauh setiap hari mencari makan seperti daun, rumput, dan buah. Menghentikan perburuan liar dan melestarikan habitat mereka sangat penting untuk kelangsungan hidup mereka. Beberapa provinsi di Sumatera memiliki pusat konservasi dan pelatihan, di mana mereka dilindungi dan dirawat. Taman Nasional Tesonilo adalah taman nasional yang sangat penting khusus untuk perlindungan dan pemulihan gajah Sumatera. Di beberapa hutan pegunungan Sumatera, harimau Sumatera masih bertahan. Satu-satunya subspesies harimau yang masih ada di Indonesia. Ini adalah harimau terkecil dari semua subspesies harimau yang masih hidup.
Saat ini hanya beberapa ratus dari mereka yang masih hidup di alam liar. Ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai kata mutu manigamu. Bulu mereka berwarna oranye tua dengan garis hitam. Nusantara. Garis-garis ini lebih sempit daripada subspesies harimau lainnya. Tiada dua di mana jua Nusantara, oh Nusantara. Makanan mereka terdiri dari rusa dan hutan, tetapi mereka juga bisa memburu burung, ikan, dan hewan kecil lainnya. Siapa tak sayang Nusantara? Ketika kita mendaki gunung, kita mungkin beruntung bertemu dengan tapir Malaya. Kebanggaan semua Nusantara. Besar di antara jenis tapir lainnya. Aneka bunga Anak tapir Malaya memiliki bulu coklat dan abu-abu dengan bintik-bintik dan garis putih yang membantu dalam penangkaran. oh Nusantara. Siapa tak kenal Saat mereka dewasa, warna bulu mereka berubah menjadi pola dua warna, dengan bagian depan hitam dan bagian belakang abu-abu atau putih krem. Ribuan pulau tergabung menjadi satu sebagai ratna Biasanya mereka adalah makhluk yang suka menyembunyi di air berenang, oh Nusantara. memang untuk memakan kebutuhan air. Berlimpah-limpah kekayaan Nusantara. Tiada Di hutan awan dan rawa, bebek Sumatera bertahan, sebuah peninggalan hidup dari masa purba. Spesies ini, Dicerorhinus sumatrensis, merupakan yang terkecil di antara badak dan salah satu yang paling menarik. Penampilannya telah bertahan selama sekitar 2 juta tahun. Bukti menunjukkan hubungan dengan badak berbulu yang sudah punah. pagi hari burung berkicau yang menari mengagumi. Dengan hanya beberapa lusin individu di alam liar, spesies ini sangat terancam punah, Bunga-bunga termasuk di antara mamalia paling langka di muka bumi. menyegarkan ditiup angin pagi. Nusantara. Selain keanekaragaman hayatinya, Indonesia juga terkenal dengan banyaknya gunung berapi dan gempa bumi. Berada di cincin api Pasifik, negara ini memiliki sebagian besar gunung berapi aktif di dunia dan daerah yang rawan gempa. Indonesia termasuk negara dengan jumlah gunung berapi tertinggi, penuh dengan pemandangan alam yang menawan. Dan juga negara dengan gunung berapi aktif terbanyak yang tersebar di beberapa pulau. Bahkan di dasar laut Indonesia penuh dengan aktivitas vulkanik.
Energi geotermal dari gunung berapi bawah laut ini menghasilkan gelembung panas yang naik ke permukaan. Danau Toba yang terletak di Sumatera adalah danau vulkanik terbesar di dunia. Terbentuk dari letusan dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Daerah di sekitar danau ini dihuni oleh suku Batak, terkenal dengan rumah adatnya. Dengan air birunya yang dikelilingi oleh bukit dan gunung hijau, seringkali disamakan dengan danau indah Eropa Tengah. Yang terletak di Selat Sunda, terkenal karena letusannya yang dahsyat pada tahun 1883. Dianggap sebagai yang terbesar kedua dalam sejarah. Ledakannya begitu keras sehingga terdengar sampai Australia Barat. Setara dengan sekitar 200 megaton TNT, ribuan kali lebih kuat dari bom Hiroshima. Aliran piroklastik digabungkan dengan abu vulkanik dan tsunami menghancurkan kawasan tersebut dan mempengaruhi iklim di seluruh dunia. Seorang kapten Inggris dari era itu menulis sebuah ledakan mengerikan, begitu hebat sehingga merusak gendang telinga awak kapal dengan hujan batu dan debu yang terus-menerus. Salah satu gunung berapi aktif yang paling berbahaya di cincin Pasifik adalah Gunung Merapi, yang terletak di Jawa Tengah. Legenda kuno Indonesia dan kekuatan monumental berkaitan dengannya. Letusannya dikenal sangat eksplosif dan sering terjadi. Namun, Merapi bukan hanya pembawa kehancuran, tetapi juga membawa anugerah dengan lerengnya yang subur karena abu vulkanik yang mendukung pertanian di kawasan tersebut. Menuju ke timur Jawa, Gunung Bromo menyambut kita dengan aura misteriusnya. Terletak di dalam kaldera besar bernama Kaldera Tengger.
Sebagai gunung berapi aktif, letusannya adalah hal yang biasa. Gas beracun yang dikeluarkan di kawasan kawah menjadi ancaman terus-menerus. Nama Gunung Bromo berasal dari Brahma, dewa Hindu pencipta alam semesta. Semua indah tengah duka. Setiap tahun, suku Tengger memberikan persembahan di kawah dengan makanan dan bunga. Mengatakan Gunung Bromo adalah bagian dari Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nusantara milik semua. Salah satu dari sedikit gunung yang ada di Indonesia terletak di daerah ini. Pulau-pulau dan lautan, hasil bumi pertambangan, Ditutupi oleh abu dari letusan Gunung Bromo dengan udara yang dingin dan tajam. syukur kasih dan sayang, karunia Nusantara. Ini adalah lautan pasir, dataran gurun yang lebih mengingatkan kita pada pemandangan bulan daripada sebuah negara tropis. Semua siap dan sedia membela. Di sini kadang-kadang terjadi badai pasir, jadi harus selalu siap siaga. Semua indah tengah duka. Sebuah kilauan biru memanggil kita untuk menjelajahi salah satu harta karun vulkanik Jawa Timur lainnya, yaitu Gunung Berapi Ijen. Tanah Nusantara, tanah Nusantara milik semua. Kawah berwarna biru muda ini adalah salah satu kawah asam terbesar di planet ini. Ketika fajar, cahaya pagi hari menyaring melalui cakrawala. Danau kawah bersinar terang dan uap benderang menciptakan kawah. Menjaga dengan penuh syukur kasih dan sayang. Selama bertahun-tahun, penambang setempat turun untuk mengekstrak belerang. Semua menjaga bersama. Mengambil resiko karena ini adalah tugas yang luar biasa dan sangat berbahaya. Ketika senja, Ijen menampilkan sesuatu yang sangat luar biasa, yaitu api biru. Karena gas belerang yang terbakar saat bersentuhan dengan udara, nyala api biru mistis menari dalam kegelapan. Mari kita ikuti suara air untuk menemukan keajaiban alam Jawa lainnya. Tumpak Sewu dengan Gunung Semeru di latar belakangnya. Meskipun keindahannya mempesona, tempat ini tidak terlalu dikenal di kancah internasional. Dari atas terlihat pemandangannya sangat luar biasa. Senja menjelang malam.
Air mengalir seperti urat perak di dalam jantung yang berwarna hijau zamrud. Dipercaya bahwa roh alam mendiami sekitarnya. Meninggalkan lukisan alam. Lukisan alam Di Pulau Sumbawa terdapat gunung berapi Tambora, meliputi rasa suka, dikenal dalam sejarah vulkanologi. damai, aman, dan tenteram. Kehidupan Pada tahun 1815, letusan paling dahsyat yang tercatat dalam sejarah modern terjadi di sini. Letusannya 4 kali lebih kuat dari Krakatau, meninggalkan kaldera besar yang terlihat saat ini. Diperkirakan telah menyebabkan kematian antara 71.000 hingga 250.000 orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kulihat selalu beraneka bunga menarik di hati. Di ujung timur Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdiri Gunung Berapi Kelimutu. Jangan kau biarkan Ini adalah gunung berapi kompleks dengan 3 danau kawah di puncaknya. Mereka sangat unik karena warnanya bisa berubah-ubah, mulai dari biru, hijau, hitam, merah, hingga coklat, tergantung pada aktivitas vulkanik dan posisi matahari. Setiap danau memiliki nama khusus yang dikaitkan dengan roh yang diyakini mendiaminya. Tiwu Atambuku berwarna biru adalah danau jiwa tua. Tiwu Ko'ofai Nuamuri dengan nuansa hijau dan biru dari jiwa muda dan darah. Tiwu Atapolo berwarna merah atau coklat adalah danau yang sangat mempesona. Kembali ke Pulau Jawa, di daerah tengah pulau ini, Borobudur menunggu. Ini adalah salah satu keajaiban kuno yang dibangun oleh manusia. Bukan sekedar candi biasa, tetapi mandala batu yang melambangkan pencerahan Buddha. Dibangun pada abad ke-9, kompleks megah ini adalah monumen Buddha terbesar di dunia. Mengejutkan, Borobudur tersembunyi di bawah abu vulkanik dan vegetasi selama berabad-abad hingga ditemukan kembali dan direstorasi pada abad ke-19. Walau gadisku telah pergi. Tidak jauh dari sana, Candi Prambanan menggambarkan kisah yang berbeda. Didedikasikan untuk kosmologi Hindu. Adalah kompleks candi Hindu dengan menara yang ramping dan runcing. Didedikasikan untuk Trinitas Hindu, Brahma sang pencipta, Wisnu sang pemelihara, dan Siwa sang pemusnah. Dengan candi utamanya didedikasikan untuk Dewa Siwa.
Relief di Candi Prambanan sangat menarik. Di antaranya terdapat serangkaian panel yang menceritakan epos Ramayana. Sama seperti Borobudur, Prambanan pernah dilupakan, tertimbun hutan dan gempa bumi, hingga ditemukan kembali di zaman modern. Menyeberangi Laut Jawa, kita akan tiba di pulau yang lebih kecil namun lebih terkenal di seluruh dunia. Angin yang lembut, tebing, pantai, dan sawah menyambut kita di Bali, Pulau Dewata. Di sini, spiritualitas dan keindahan bergabung dalam simfoni alam. Meskipun Bali adalah bagian dari Indonesia, tampaknya pulau ini memiliki kerajaan sendiri. Pulau ini berbeda, budayanya yang damai, panorama yang menakjubkan, dan ketenangan yang menarik wisatawan. Pemandangan Bali seperti lukisan yang bergerak, dengan teras yang berjatuhan. Berabad-abad lalu, orang Bali mulai mengukir bukit untuk menanam padi, sehingga menciptakan mozaik hijau yang rumit yang melintasi bukit. Tetap setia dan menunggu. Ini adalah sistem pertanian kuno, dikenal sebagai subak, lebih dari sekedar metode bertani. Ini adalah filosofi, komunitas, dan cara hidup. Di Bali, seni dan agama tidak dapat dipisahkan. Candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan kapsul waktu untuk melestarikan tradisi. Kau kembali bersamaku. Candi Uluwatu adalah salah satu yang paling ikonik. Berdiri megah di atas tebing dengan pemandangan Samudra Hindia. Tanpa ragu ataupun kecewa, lewat senja demi senja. Ini adalah salah satu dari 9 candi yang diyakini oleh orang Bali melindungi pulau dari roh jahat. Tak lagi berseri. Di dekatnya ada pura Tanah Lot yang menampilkan keindahan lain di depan mata. Seolah-olah sepotong tanah antara langit dan laut, berdiri di atas batu yang terisolasi saat air pasang. Dipercaya bahwa Tanah Lot terinspirasi oleh pendeta Nirarta yang terpesona oleh keindahan tempat tersebut
dan memutuskan untuk membangun sebuah pura di sana. Salah satu hal yang menarik dari tanah Lot adalah gua suci di dasarnya, yang konon dijaga oleh ular laut yang mistis. Pengunjung sering meninggalkan persembahan dan mencari berkat dari pendeta setempat. Kami menuju jantung Bali, yaitu Ubud, di mana budaya, seni, dan alam berjalin dengan sempurna. Dianggap oleh banyak orang sebagai pusat budaya Bali. Dikelilingi oleh sawah dan hutan. Salah satu tempat paling menarik di Ubud adalah hutan monyet suci. Ini adalah suaka yang dihuni oleh ratusan monyet yang nakal. Selain itu, ada berbagai pura dan patung yang tertutup lumut layaknya dongeng yang ajaib. Pada umumnya, monyet tidak berbahaya. Tetapi dianjurkan berhati-hati karena beberapa mungkin mencuri benda atau makanan dari pengunjung. Mendominasi pemandangan Pulau Bali Timur terdapat Gunung Agung, yang dalam beberapa tahun terakhir terjadi beberapa letusan. Ini adalah puncak tertinggi di Bali, ibu dari semua gunung di Bali, dianggap suci oleh orang Bali. Dipercaya gunung ini adalah rumah para dewa. Banyak pura dibangun sejajar dengan gunung, dan penduduk setempat sering berdoa menghadapnya. Namun ini adalah gunung berapi aktif dan berbahaya. Letusan besar bisa menjadi bencana bagi penduduk di sekitarnya. Perjalanan singkat dengan perahu akan membawa kita ke dunia yang berbeda, Nusa Penida. Terletak tepat di sebelah tenggara Bali, pulau ini adalah surga keindahan alam dan ketenangan. Nusa Penida adalah pulau terbesar dari 3 pulau Nusa. Sebuah keajaiban menyentuh tempat ini. Garis pantainya kasar, pantai dengan air jernih dan pemandangan tebing yang memukau sungguh sangat mengagumkan.
Pantai-pantai paling indah bisa sulit diakses karena adanya arus yang kuat sering dilarang untuk berenang di beberapa area. Nusa Penida berfungsi sebagai penghalang alami untuk arus laut, menjadi bagian dari cagar alam laut. Di Teluk Manta, penyelam dan snorkeler memiliki kesempatan untuk berenang bersama pari manta raksasa. Tidak seperti spesies manta lainnya, mereka adalah makhluk yang tidak berbahaya dan termasuk di antara yang terbesar di lautan. Gerakan konstan mereka mendorong air yang kaya oksigen masuk ke dalam insang mereka. Ini adalah ikan mola-mola, ikan yang luar biasa yang ditemukan di Nusa Penida. Ini adalah ikan bertulang belakang terberat di dunia. Mereka datar dan saat mengembangkan siripnya, tingginya sama dengan panjangnya. Biasanya perenang yang suka menyendiri, mereka kadang-kadang berkumpul. Di Laut Bali dan di seluruh Indonesia, ratusan spesies laut menunggu untuk ditemukan. Beberapa di antaranya terlihat aneh dan khas. Seperti gurita Wonderpus photogenicus. Yang dapat dengan cepat merubah warna dan bentuknya untuk menghindari bahaya. Belut pita biru memiliki warna yang cerah dan bergerak dengan gerakan yang bergelombang. Belut taman mengalir ke dasar pasir untuk berlindung dan menangkap makanan yang mengambang. Rentang warna dan bentuk membuat nudibranch menonjol. Mereka melepaskan cangkang setelah fase larva. Istilah nudibranch menggambarkan organ pernapasan mereka yang terlihat. Beberapa memiliki toksisitas tinggi dan kemampuan untuk memancarkan cahaya. Kami berlayar ke timur dari Nusa Penida, menyeberangi perairan biru Indonesia. Sampailah di Taman Nasional Komodo yang ikonik. Ini adalah area konservasi yang mencakup pulau-pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, serta beberapa pulau kecil di area tersebut.
Taman ini adalah rumah bagi komodo yang legendaris, kadal terbesar di dunia. Berbeda dengan biawak air, kadal terbesar kedua yang ditemukan di sebagian besar Asia Tenggara, komodo hanya ditemukan di daerah ini. Komodo memiliki penampilan yang purba dan ganas. Mereka adalah predator puncak yang kebanyakan memakan bangkai, tetapi mereka juga berburu. Kerbau air yang tinggal di beberapa taman adalah salah satu mangsanya. Terpisah dari kelompok membuat anak kerbau mudah menjadi sasaran. Gigitan komodo tidak sekuat buaya, namun sangat beracun. Mampu membunuh mangsanya dalam beberapa jam saja. Serangan terhadap manusia jarang terjadi. Tetapi suatu kali pernah terjadi ketika komodo yang kesepian mencari makanan di pemukiman. Mereka bisa berenang tetapi lebih suka tidak menjauh dari pulau asal mereka. Berlayar ke timur laut, sampailah kita di Raja Ampat, sebuah kepulauan yang tidak terkenal secara internasional, tetapi merupakan sebuah permata yang tersembunyi. Terdiri lebih dari 1.500 pulau kecil dan pulau karang. Dijuluki sebagai Amazon dari samudra karena keanekaragaman hayati yang sangat mengesankan. Perairan di sekitar Raja Ampat memiliki salah satu keanekaragaman spesies laut tertinggi di dunia. Dengan sekitar 200 spesies ikan karang, ini adalah pusat keanekaragaman hayati laut tropis global. Ikan landak bintik bersirip memiliki tubuh yang tertutup duri sebagai pertahanan terhadap predator. Kuda laut kerdil telah berevolusi untuk menyamar di tengah-tengah Gorgonian. Salah satu penyamaran paling mengagumkan di kerajaan hewan. Di area berdekatan dengan Raja Ampat di Papua Barat memungkinkan untuk melihat hiu paus. Mereka adalah raksasa yang lembut, ramah, dan tidak berbahaya bagi manusia. Ini adalah sebagian ikan terbesar di planet ini. Mereka bernafas melalui insang. Mulut lebar mereka berisi ribuan gigi kecil. Mereka menempuh jarak luas di lautan. Memakan dengan filtrasi, mengkonsumsi plankton, tanaman mikroskopis, dan ikan kecil. Masing-masing memiliki pola bintik dan garis putih yang khas, seperti sidik jari manusia.
Menuju ke barat, kita akan menemukan kawasan hutan hujan yang disesuaikan dengan geografi sungai. Kita sedang berada di Borneo atau Kalimantan, yang terbagi menjadi 3 bagian: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Subspesies orangutan Borneo yang mewakili populasi orangutan liar terbesar tinggal di sini. Satu abad yang lalu menyebar ke seluruh pulau. Kini mereka hidup di area yang terbatas. Di Kalimantan, sungai berubah menjadi sebuah pasar terapung. Ini sangat penting bagi perekonomian, selain produksi emas dan berlian. Seluruh keluarga bergantung pada gaya hidup berbasis air ini. Primata Borneo yang paling terkenal kedua adalah monyet proboscis. Mereka banyak menghuni di daerah pesisir, di sepanjang sungai, dan di hutan bakau. Mereka hidup dalam sebuah komunitas dengan satu jantan yang dominan, beberapa betina, dan keturunan mereka. Jantan bisa dibedakan dengan hidungnya yang besar dan panjang, yang membengkak ketika dia terangsang atau gelisah. Dipercaya bahwa ukuran hidung jantan meningkatkan ketertarikan dan merupakan ciri yang disukai bagi betina. Usus mereka dirancang untuk memecah daun yang sulit dicerna, menyebabkan perut mereka kembung karena banyak gas. Mereka adalah pemanjat yang terampil, menghabiskan sebagian besar hidup mereka berada di atas pohon. Di hutan hijau Borneo pada ketinggian rendah, kita akan melihat beruang matahari yang unik. Beberapa dekade lalu, itu sangat umum di hutan tropis Asia Tenggara. Tetapi sekarang jumlahnya telah menurun secara mengkhawatirkan. Ini adalah beruang terkecil dari semua jenis beruang. Tetapi meskipun kecil, dia juga bisa agresif. Memiliki moncong yang pendek dan telinga besar dan bulat. Dengan cakar yang panjang dan melengkung, yang sesuai untuk mendaki dan menggali serangga dan madu. Meskipun omnivora, mereka menunjukkan preferensi yang kuat untuk memakan madu dan rayap. Mereka adalah makhluk yang suka menyendiri yang menandai wilayah mereka dengan kelenjar yang bau. Di tempat lain, kita akan menemukan kolugo yang sulit ditemui.
sebuah penghuni umum dari lapisan tengah dan atas kanopi hutan. Mereka juga disebut dengan lemur terbang. Mereka tidak terbang dalam arti yang sebenarnya, tetapi hanya meluncur dan cekatan dari satu pohon ke pohon yang lain. Lemur betina melahirkan satu anak setelah masa kehamilan sekitar 60 hari. Ketika anak lemur lahir, mereka menempel di perut ibunya, terlindungi saat bergerak di antara pohon-pohon. Subspesies gajah terkecil di dunia, gajah kecil Borneo, memiliki populasi kecil di Kalimantan Utara. Biasanya ditemukan di hutan tropis dataran rendah dan lembah sungai. Gading mereka cenderung lurus dan pada beberapa jantan tidak terlihat. Mereka bergerak dalam kelompok matriarkal. Hewan-hewan ini dipimpin oleh seekor betina dewasa dan terdiri dari betina yang masih muda. Selama bulan-bulan pertamanya, anak gajah bergantung pada ibunya dan mendapat perlindungan tambahan dari anggota kelompok lainnya. Mereka hanya ditemukan di sektor utara Borneo, dengan beberapa lusin individu di Kalimantan dan mayoritas ditemukan di bagian Malaysia. Hutan tropis Kalimantan adalah salah satu yang tertua dan paling beragam di dunia. Selain satwa liar yang menarik, bagian Indonesia juga memiliki tanaman unik dan endemik. Di atas tanah, tanaman yang paling menarik perhatian adalah Rafflesia arnoldi, yang bunganya adalah yang terbesar di dunia. Keindahannya tidak diragukan lagi, dengan kelopaknya yang tebal dan mekar. Namun, bunga ini memiliki rahasia khusus. Ketika bunganya mekar, ia mengeluarkan bau busuk daging yang membusuk, menarik lalat dan kumbang untuk menyerbukinya. Setelah menjelajahi beberapa keajaiban alam di Indonesia, kita melanjutkan untuk mempelajari budaya dan masyarakatnya. Jakarta adalah kota terbesar di Indonesia, yang paling padat penduduknya dan salah satu kota tertua di Asia Tenggara yang kini terus dihuni. Sejak kemerdekaan negara pada tahun 1945, Jakarta telah menjadi ibu kotanya. Namun, pemerintah saat ini memutuskan untuk memindahkannya ke Nusantara di Borneo atau Kalimantan, ibu kota baru negara ini.
Rencana pemindahan ibu kota negara menyeimbangkan pembangunan antara Jawa dan pulau-pulau lainnya. Memindahkan ibu kota ke titik tengah Indonesia. Namun, mungkin Jakarta akan tetap menjadi pusat ekonomi dan budaya untuk waktu yang lama. Kota besar ini sangat berbeda dengan alam yang tenang dan ritme santai pulau-pulau lainnya. Sebagian penduduk menjalani kehidupan mereka di gedung pencakar langit ini. Pusat perbelanjaan besar adalah tempat utama untuk rekreasi dan perdagangan. Orang-orang dari seluruh Indonesia dan Asia datang ke sini untuk mencari nafkah, menjadikan kota ini tempat dengan berbagai budaya. Berjalan di tengah kota, Monas yang ikonik menjadi simbol kemerdekaan Indonesia. Ragunan adalah tempat yang ideal bagi pecinta alam yang ingin melihat hewan yang jarang ditemukan di kebun binatang lain. Seperti orangutan, gorila, komodo, atau kasuari. Di antara semua pulau di Indonesia, ada lebih dari 1.200 kelompok etnik. Di antara gunung berapi dan lahan pertanian yang subur, terletak etnis Jawa, kelompok etnis terbesar di negara ini. Orang Jawa mengikuti campuran unik kepercayaan Islam dan spiritualitas tradisional. Mereka sebagian besar Muslim, meskipun beberapa adat dan ritual mereka menggabungkan unsur-unsur dari Hinduisme, Buddhisme, dan kepercayaan animisme. Di Jawa Barat, di sanalah ada etnis Sunda, kelompok etnis terbesar kedua dari segi populasi. Adat dan tradisi mereka mencerminkan rasa sopan santun dan hormat yang melekat. Spiritualitas juga meresap ke setiap aspek kehidupan sehari-hari kelompok etnis lain, seperti orang Bali. Upacara kremasi kelompok sering diamati. Hindu Bali percaya bahwa jiwa akan tetap terperangkap di dalam tubuh hingga dikremasi. Kremasi adalah sesuatu hal yang mahal dan biasanya untuk anggota kelas sosial atas. Meskipun Indonesia mayoritas Muslim, berbeda di Bali karena di sana mayoritas beragama Hindu.
Ini adalah bentuk Hinduisme yang unik, berpadu dengan kepercayaan animisme dan penyembahan dewa lokal. Sepanjang hari, terutama di pagi hari, orang Bali memberikan persembahan yang dikenal sebagai canang sari. Ini adalah keranjang kecil dari daun pisang yang diisi dengan bunga, makanan, dan kadang-kadang berisi uang. Dipersembahkan kepada dewa sebagai tanda syukur. Keheningan juga menjadi bagian dari budaya Bali. Setahun sekali, selama Nyepi atau hari keheningan, pulau ini berhenti beraktivitas. Tidak ada lalu lintas, lampu, atau pekerjaan. Orang Bali menghabiskan hari dalam refleksi dan meditasi. Sangat berbeda dengan upacara yang bisa diamati setiap hari. Di tengah dan selatan Borneo tinggal suku Dayak, etnis yang terdiri dari berbagai kelompok asli, masing-masing dengan adat istiadat dan cara hidupnya sendiri. Di dataran tinggi Sulawesi, di sana ada suku Toraja. Mereka dikenal dengan rumah berbentuk perahu yang disebut tongkonan, yang berdiri di tiang-tiang dan dihiasi dengan ukiran dan lukisan yang rinci. Mayoritas suku Toraja menganut agama Kristen. Ini adalah salah satu patung Yesus Kristus tertinggi di dunia yang berlokasi di Sulawesi. Namun, kepercayaan animisme kuno mereka masih bertahan dalam kehidupan sehari-hari dan ritual mereka. Salah satu aspek paling menarik dari budaya ini adalah tradisi pemakaman mereka. Ketika ada anggota komunitas meninggal, upacara dengan pengorbanan kerbau dan babi, pesta, dan tarian dirayakan. Mereka juga memiliki metode pemakaman yang unik, yaitu di tebing. Peti mati ditempatkan di rongga yang diukir ke dalam batu. Seringkali ditemani oleh tau-tau, yaitu patung kayu yang mewakili almarhum. Saat berada di Sulawesi, seseorang harus menyebutkan makaka hitam berjambul yang dikenal secara lokal sebagai yaki, yang menghuni cagar alam Tangkoko. Ciri khasnya adalah jambul di kepalanya. Endemik hutan hujan Pulau Sulawesi, serta beberapa pulau terdekat seperti Pulau Lembeh dan Pulau Manado Tua. Hewan aneh lainnya di Sulawesi adalah babi rusa.
Gading atasnya tumbuh ke atas dan melengkung ke belakang, menembus moncongnya dan tumbuh menuju tengkoraknya. Jika tidak terkikis, gading ini bisa tumbuh cukup panjang untuk menembus tengkorak hewan. Di bagian paling timur Indonesia, di Lembata, ada orang Lamalera tinggal. Selama berabad-abad, mereka telah berburu paus secara tradisional sebagai sarana penghidupan. Perburuan masih berlangsung di perahu tradisional yang disebut peledang. Paus menjadi makanan yang melayani seluruh desa. Itulah sebabnya mereka dikecualikan dari larangan global terhadap perburuan paus. Di Pulau Flores tinggal suku Manggarai. Pulau ini agak seperti dunia yang hilang. Hewan yang punah di tempat lain sejak zaman prasejarah tetapi masih bertahan di sini. Di antaranya Homo floresiensis atau manusia Flores yang dijuluki Hobbit. Berdasarkan kisah penduduk pulau, beberapa penulis menyebutkan bahwa makhluk ini mungkin masih hidup di Flores. Tetapi ilmuwan lain menegaskan bahwa itu tidak mungkin. Fakta bahwa cerita rakyat Indonesia berbicara tentang orang pendek dan laporan yang dilihat telah bertahan selama lebih dari 1 abad tentu membangkitkan rasa ingin tahu. Menurut saksi mata, ini adalah primata yang ditutupi rambut pendek seukuran anak-anak. Di antara pegunungan dan hutan belantara yang masih asli di Papua Barat, suku Dani tinggal. Budaya dan cara hidup mereka sebagian besar tetap tidak berubah selama berabad-abad. Secara tradisional, mereka hanya mengenakan pakaian esensial. Anggota suku menghiasi tubuh mereka dengan bulu, kerang, dan pigmen alami. Mereka menghadapi tantangan untuk menyeimbangkan pelestarian budaya leluhur mereka dengan beradaptasi dengan dunia yang telah berubah. Di Papua Selatan, salah satu suku asli lainnya tinggal, yaitu suku Asmat. Perahu sangat penting bagi mereka. Diukir tangan dari batang pohon. Mereka menggunakannya untuk transportasi, memancing, dan ritual upacara. Asmat adalah ahli navigasi dan nelayan, dengan perahu yang mewakili simbol status dan keterampilan. Semua kekayaan budaya ini dirasakan melalui berbagai kelezatan kuliner Indonesia. Salah satunya adalah sate, yang pada dasarnya adalah daging panggang yang ditusuk. Bakso adalah sup bakso yang bisa disertai dengan nasi, mie, dan sayuran. Salah satu hidangan yang populer adalah nasi goreng.
Nasi yang digoreng disajikan dengan daging, sayuran, dan kadang-kadang telur goreng. Soto adalah sup tradisional, termasuk ayam, daging sapi, mie, dan berbagai sayuran, semua dalam kaldu yang diberi rasa dengan rempah dan bumbu lokal. Sedangkan rendang yang berasal dari daerah Minangkabau di Sumatera adalah semur daging sapi dimasak dalam santan dan campuran rempah dan bumbu. Nasi tumpeng adalah hidangan nasi yang disajikan bersama berbagai semur dan hidangan pendamping. Keripik usus ayam adalah usus ayam yang dibersihkan, dibumbui, dan kemudian digoreng. Martabak telur adalah jenis pie yang bisa berasa manis atau gurih, diisi dengan daging cincang dan telur. Cara bikang adalah makanan penutup yang terbuat dari beras ketan, gula aren, dan kelapa parut. Disajikan dengan kue kecil dan populer di festival tradisional. Seblak adalah sup pedas yang dibuat dengan bahan seperti sayap ayam, mie, telur, atau kerupuk beras, dibumbui dengan cabai dan bumbu-bumbu lainnya. Kerak telur adalah kue renyah yang terbuat dari beras ketan, tepung, kelapa parut, dan campuran bumbu. Dimasak perlahan untuk mendapatkan permukaan yang renyah dan isian yang lembut. Bubur Asyura adalah semur yang terbuat dari beras, kacang-kacangan, dan bahan lainnya. Biasanya disiapkan selama hari Asyura dalam budaya Islam. Dikonsumsi sebagai cara untuk mengenang dan berterima kasih. Sedangkan di Bali ada babi guling. Babi guling ala Bali dibumbui dengan rempah-rempah dan banyak bumbu. Sedangkan makanan yang lebih eksotis dan tidak biasa bagi orang asing ada ikan lele. Ikan ini ditangkap dan dibudidayakan, dimasak, digoreng, direbus, atau dipanggang. Lain halnya dengan kelelawar yang dikonsumsi di daerah tertentu, seperti Sulawesi dan Kepulauan Maluku, meskipun sekarang sudah sangat jarang. Setelah ditangkap, mereka dimarinasi dalam campuran rempah dan bumbu, kemudian dipanggang atau direbus. Di sisi lain, belut adalah makanan yang umum di berbagai daerah Indonesia. Ini sangat populer di daerah pesisir, di mana ikan ini ditangkap segar dan disiapkan dengan berbagai cara. Di Indonesia, iman sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Ini adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia. Hampir 9 dari 10 individu mengidentifikasi diri sebagai seorang Muslim. Namun secara resmi, Indonesia adalah negara pluralis. Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu semuanya diakui. Keragaman dan kompleksitas negara ini menjadi lebih sangat jelas saat menyelam ke dalam linguistik.
Ada lebih dari 700 bahasa lokal yang diakui. Indonesia adalah salah satu negara dengan keragaman linguistik terbesar di dunia. Di antara mereka, satu bahasa menyatukan orang Indonesia, yaitu bahasa Indonesia, yang menjadi bahasa resmi negara Indonesia. Bahasa ini memainkan peran penting dalam menghubungkan berbagai etnis dan wilayah di negara ini. Menggunakan bahasa Indonesia adalah wajib di sekolah. Juga digunakan dalam administrasi pemerintah, media, dan sastra. Ini adalah sarana bagi orang Indonesia untuk berinteraksi dalam masyarakat, menyampaikan ide mereka, dan terhubung dengan sesama warga negara. Menariknya, bahasa Indonesia dikenal relatif mudah dipelajari. Tidak memiliki konjugasi kata yang rumit, tata bahasa gender, dan menggunakan alfabet Latin. Indonesia adalah raksasa ekonomi, menjadi ekonomi terbesar di Asia Tenggara. Ekonominya seberagam ribuan pulaunya, menampilkan campuran industri dan aktivitas ekonomi. Faktor kunci ekonomi Indonesia adalah kelimpahan sumber daya alamnya. Tanah ini adalah tanah yang kaya minyak, gas alam, timah, tembaga, dan emas. Ekstraksi minyak dan gas khususnya telah menjadi sumber pendapatan penting bagi negara ini. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir ada dorongan untuk diversifikasi ekonomi untuk mengurangi ketergantungannya. Hal lain yang penting di Indonesia adalah pertanian. Indonesia adalah salah satu produsen padi, teh, kopi, rempah-rempah, dan minyak sawit terbesar di dunia. Meskipun banyak tantangan yang ditimbulkan oleh deforestasi, pertanian terus memperkerjakan jutaan orang Indonesia, menjadi sangat penting bagi ketahanan pangan negara. Indonesia juga mengalami pertumbuhan yang pesat di industri tekstil, elektronik, otomotif, dan alas kaki. Selain itu, sektor pariwisata juga sedang meningkat. Dengan pantainya yang indah, budayanya yang kaya, dan keanekaragaman hayati, kepulauan ini menarik pelancong dari seluruh Indonesia. Meskipun Bali adalah tujuan yang paling populer, tetapi pulau-pulau lain juga sedang meningkat pariwisatanya. Mengingat kebesaran negara dan banyaknya pulau, masih banyak yang harus dijelajahi. Seperti gelombang pasang yang terjadi di Sungai Kampar di Sumatera. Ini adalah fenomena alam di mana pasang surut membentuk gelombang yang bergerak ke hulu melawan arus sungai. Fenomena ini cukup langka dan terjadi hanya di beberapa tempat di seluruh dunia.
Karena semua ini, Indonesia memenuhi banyak syarat untuk menjadi kekuatan ekonomi global di masa depan. Ini adalah negara berpenduduk terbanyak keempat di dunia dan memiliki populasi muda yang sedang tumbuh. Ini berarti memiliki pasar domestik yang besar dan potensi tenaga kerja yang juga besar. Terletak di antara Samudra Pasifik dan Hindia, posisinya sangat strategis untuk perdagangan internasional. Untuk memahami budaya Indonesia saat ini, penting untuk mengetahui sejarah terkini. Mulai dari abad keempat, beberapa kerajaan Hindu dan Buddha berkembang di kawasan Asia ini, seperti Tarumanegara, Sriwijaya, dan Majapahit. Dari abad ke-13 hingga ke-16, kerajaan Majapahit menjadi kekuatan dominan. Ini dianggap sebagai zaman keemasan budaya dan peradaban Jawa. Dengan kedatangan pedagang dan misionaris, Islam mulai mendirikan pijakan di Indonesia sekitar abad ke-13. Pada abad ke-16, sebagian besar negara pesisir di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan adalah kesultanan Muslim. Kesultanan terakhir di negara ini adalah Yogyakarta, yang masih ada hingga saat ini. Pada abad ke-16, Eropa terutama Portugis dan kemudian Belanda mulai tiba mencari rempah-rempah. Belanda akhirnya menjadi penguasa kolonial dari apa yang dikenal sebagai Hindia Belanda. Selama Perang Dunia Kedua, Indonesia berada di bawah pendudukan Jepang. Dan setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, Presiden Soekarno dan didampingi oleh Muhammad Hatta mendeklarasikan kemerdekaan. Namun Belanda mencoba untuk merebut kembali wilayah itu, memicu perang yang berlangsung hingga 1949 ketika Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekarang setelah Anda mengenal banyak tentang negara ini, Anda mungkin mempertimbangkan untuk berkunjung. Mari kita bahas apa yang perlu diketahui jika bepergian sebagai turis. Meskipun sebagian besar turis tidak menghadapi masalah, penting untuk mengetahui potensi bencana alam. Mengingat lokasinya di cincin api, Indonesia sangat rawan gempa. Gempa bumi di bawah laut dapat menyebabkan tsunami, yang kadang-kadang mencapai pantai dengan cepat, seperti yang sudah terjadi di masa lalu. Dengan ratusan gunung berapi aktif, letusan adalah ancaman yang nyata. Ini dapat mengakibatkan aliran lava, hujan abu, dan aliran lahar. Curah hujan yang tinggi juga dapat menyebabkan banjir dan tanah longsor. Di area wisata Bali yang paling ramai, di selatan ada sistem deteksi tsunami. Jika bepergian ke area atau pulau yang kurang sering dikunjungi, disarankan untuk mengenali tanda-tanda bahwa tsunami mendekat dan memasang aplikasi peringatan bencana.
Jika Anda merasakan gempa atau melihat air susut secara tidak biasa dari garis pantai, itu adalah tanda tsunami mungkin datang. Segera mungkin untuk pindah ke tempat yang lebih tinggi. Jika area di sekitar gunung berapi ditutup, itu alasannya baik. Jangan masuk tanpa izin. Indonesia membentang jarak yang sangat jauh. Disarankan untuk merencanakan rute perjalanan Anda sebelumnya. Periksa area mana yang ingin Anda kunjungi dan berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk masing-masing. Ini adalah negara tropis, jadi perhatikan cuaca. Musim hujan berlangsung dari November hingga Maret. Sedangkan musim kering berlangsung dari April hingga Oktober. Indonesia menawarkan berbagai pilihan akomodasi untuk semua anggaran. Penginapan mewah biasanya datang dengan harga yang sangat tinggi. Sedangkan asrama dan penginapan jauh lebih terjangkau. Taksi, mobil sewaan, atau bus umum bisa digunakan di kota. Sedangkan di daerah pedesaan, minibus dan sepeda motor mungkin akan menjadi satu-satunya pilihan. Di pulau-pulau, turis sering menyewa sepeda motor. Jika Anda tidak berpengalaman, disarankan untuk tidak melakukannya. Dan jika Anda melakukannya, selalu berhati-hati dan kenakan helm. Mata uang Indonesia adalah rupiah. Disarankan untuk membawa uang tunai, terutama di daerah pedesaan di mana ATM sangat jarang dan di tempat itu hanya akan menerima pembayaran tunai. Secara umum, Indonesia adalah negara yang aman untuk dikunjungi. Namun, seperti di mana saja, disarankan untuk mengambil tindakan pencegahan keamanan dasar. Penyakit yang ditularkan oleh nyamuk seperti malaria dan demam berdarah menimbulkan resiko di beberapa daerah. Konsultasikan dengan dokter Anda sebelum bepergian untuk melihat apakah Anda memerlukan vaksin atau obat pencegahan. Orang Indonesia sangat ramah, penting untuk menghormati adat istiadat dan tradisi setempat. Hindari tindakan yang bisa dilihat sebagai tidak menghormati orang atau agama. Di Pura Bali, Anda harus berpakaian sopan dan mengikuti aturan. Di masjid, pakaian yang sesuai juga diperlukan, dan sepatu harus dilepas sebelum masuk. Untuk membantu mengatasi masalah plastik, bawalah botol yang dapat digunakan kembali dan hindari menggunakan kantong plastik. Budaya Indonesia adalah kolektif, tercermin dalam kehidupan sehari-hari, dengan ritme yang lebih santai daripada kehidupan di Barat. Ada konsep jam karet, yang berarti waktu yang terlambat. Ini menunjukkan waktu yang akan memanjang dan menyusut seperti karet. Di sini jarang dikatakan bahwa waktu terbuang. Jika seseorang menunggu orang lain, Anda harus memahami bahwa orang lain sedang butuh waktu lebih lama.
Ketepatan waktu dihargai dalam bisnis dan pengaturan profesional. Tetapi waktu tidak begitu ketat, dengan harmoni dalam hubungan pribadi menjadi prioritas. Jika Anda menemukan diri Anda menunggu dan merasa tidak sabar, coba ingat aspek unik dari budaya Indonesia ini. Dan dengan itu, kami mengakhiri tur virtual kami di negara yang indah ini. Saya harap Anda menikmatinya. Sampai jumpa di perjalanan dan video berikutnya.